Jadi perlu dicatat untuk Inkuisisi itu tidak ada korban lain selain korban umat Katolik sendiri. Jadi dibilang Inkuisisi mengorbankan Protestan itu nonsens. Karena Inkuisisi ditujukan untuk umat Katolik yang mengajar ajaran sesat. Itu intinya di situ. Dan kalau kita mau banding-bandingkan jumlah korban, waduh, itu sulit sekali untuk kita bisa bandingkan. Karena dari Inkuisisi ratusan tahun, beberapa abad diberlakukan Inkuisisi itu dari sekian ratus ribu yang akhirnya dinyatakan bersalah cuma beberapa, ya mungkin ribuan orang lah. Yang akhirnya harus dapat hukuman ya kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau bandingkan dengan peristiwa uh, Enlightenment di Prancis sana yang menelan korban sampai satu hari bisa jutaan, ya repot sekali. Bahkan kalau kita juga mau melihat sejarah, misalnya Anglikan di Inggris, itu menjadi undang-undang di beberapa negara, baik itu Inggris, Norwegia, wilayah Skandinavia, termasuk Finlandia. Itu undang-undang Katolik nggak boleh ada di situ. Ada di situ dibantai. Itu fakta sejarah. Tidak heran Katolik baru mulai masuk kembali ke negara-negara Eropa yang tadinya adalah negara Katolik setelah reformasi, Katolik dilarang dan Katolik dibantai. Ini fakta sejarah. Nah, setelah abad ke-8, abad ke-9, Parlemen Inggris, Parlemen Swedia, Norwegia, Finlandia, beberapa negara Skandinavia tadi mulai memperbolehkan untuk Katolik disebarkan lagi di wilayah-wilayah itu. Dan ini legal, ada dokumen hukumnya yang mereka keluarkan untuk memperbolehkan. Jadi bukan sekedar karang-karang. Ada dokumen hukum juga yang pada setelah reformasi Katolik dilarang, diambil semua properti gereja, para imam, para umat, itu dibantai. Di Inggris itu akhirnya lari ke Irlandia, mereka berlindung di sana. Setelah abad ke-8, ke-9, setelah diperbolehkan lagi, ya baru mereka balik lagi. Nah, kemudian Katolik mulai tumbuh lagi, baik di Inggris, di Skandinavia. Jadi jika kita mau melihat sejarah secara lurus, kita harus lihat semuanya. Sehingga tudingan-tudingan ataupun klaim-klaim menurut saya, bagi saya itu dengan era digital sekarang, orang bisa dengan mudah mengakses informasi. Apakah benar tudingan seperti itu? Bahkan hingga saat ini, yang paling banyak dianiaya adalah umat Katolik. Di Nigeria, di Afrika, banyak jadi korban hingga saat ini. Tetapi apakah gereja berkuar-kuar? Tidak. Nah, kita kembali lagi kepada sejarah yang dikatakan tadi tentang perang salib. Ya. Semuanya terkait. Saya tadi singgung mengenai perang terakhir di Wina. Nah, Albania yang telah dikuasai oleh Turki Ottoman diislamkan. Ini fakta sejarah. Tempat kelahiran Santa Teresa diislamkan. Penduduk-penduduk Albania yang diislamkan ini, yang akhirnya menjadi mualaf, mereka angkut pergi ke Serbia, Bosnia, Herzegovina, ke beberapa negara-negara Balkan. Nah, ini luka yang diingat oleh anak cucu keturunan Slobodan Milosevic itu. Dalam arti kata, saya tidak membenarkan apa yang Slobodan lakukan dengan pembantaian. Tetapi saya bisa pahami mengapa mereka bisa melakukan itu. Karena ini luka. Kroasia dan Serbia itu sampai detik sekarang punya bukit tengkorak. Dan monumen itu masih ada. Dan kita bisa saksikan hingga sekarang. Semua tengkorak-tengkorak orang Serbia, Kroasia, itu ditaruh di situ, dijadikan semacam sebuah bukit besar. Karena mereka menentang Turki Ottoman dan dibantai. Nah, orang-orang Albania, beberapa orang Hongaria dan sebagainya, ini yang bekerja sama dengan Turki Ottoman untuk kemudian menyerang Wina pada waktu itu. Jadi semuanya ada keterkaitan. Nah, apakah sampai di sini? Sebenarnya kalau kita mau lihat tidak sampai di sini. Bahkan kejatuhan Turki Ottoman ada punya keterkaitan juga. Sebab Perang Dunia Pertama
itu tercetus oleh karena kerjasama Jerman dan Turki dengan kematian Pangeran Frederick. Kekaisaran Romawi Suci runtuh pada waktu Perang Dunia Pertama. Berakhirlah sudah di situ. Itu Perang Dunia Pertama. Karena apa? Turki sudah mulai digerogoti daerah teritorialnya. Ya kalau menurut saya contoh daerah teritorial Turki ya di Indonesia ini misalnya Aceh sama Ternate Tidore. Bahkan mungkin juga termasuk Kesultanan Jogja, mungkin saja. Ya. Menurut pendapat saya mungkin sampai seperti itu. Itu termasuk teritorial. Dan secara perlahan sudah mulai digerogoti setelah penjelajahan samudra. Nah, penjelajahan samudra ini juga kan harus dilihat juga mengapa bisa demikian. Setelah Reconquista, Spanyol, Portugal, dan daratan Eropa, setelah Bizantium jatuh, perdagangan rempah-rempah diblokade. Jalur sutra yang menghubungkan Nusantara sampai ke Eropa melalui Cina, itu putus, ditutup, diblokade oleh Turki Utsmania. Nah, kebutuhan ini kan harus dipenuhi. Ya, setelah Reconquista, Spanyol dan Portugal punya armada laut yang kuat, mereka mencari sendiri. Nah, terjadilah babak baru imperialisme, kolonialisme, dan penjajahan. Jadi tidak berdiri sendiri. Kita harus lihat sampai ke belakang. Bukan untuk mau menyalahkan siapapun, tetapi itulah peristiwa yang terjadi. Nah, sampai dengan saat sekarang ini, pergesekan dan perbenturan itu terus terjadi. Nah, kalau kita flashback seperti yang disinggung oleh Bro Gea tentang apa yang dikatakan oleh Tamparagi tentang beberapa pengajaran-pengajaran Katolik, menurut saya memang ada yang keliru dalam pemahaman sola scriptura yang menjadi iman pokok saudara-saudara kita. Menurut saya juga perlu perlu diposisikan dalam konteks yang jelas. Mengapa? Kita ketahui bahwa sampai dengan sebelum skisma besar, bahkan sesudah skisma pun, gereja yang dimaksudkan atau jemaat yang dimaksudkan itu tidak lain daripada gereja Katolik atau jemaat Katolik. Jadi kalau kita berbicara Kristen dalam konteks kita perjanjian baru, kita tidak berbicara tentang saudara-saudara mereka yang baru muncul di reformasi, tetapi berbicara tentang jemaat yang ada pada waktu itu, yaitu jemaat Katolik. Sehingga membaca surat-surat Rasul Paulus, membaca perjanjian baru, sebenarnya cara membacanya itu kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para bapak gereja, para bapak-bapak apostolik, bagaimana mereka membaca itu. Konteksnya bukan berbicara konteks denominasi yang sekarang ini, yang akhirnya menggunakan beberapa tafsiran bahwa seolah-olah merujuk kepada mereka, tidak. Kalau kita mau jujur, sebenarnya konteksnya itu berbicara tentang jemaat gereja yang ada pada waktu itu. Yang pada waktu sebelum konsili Efesus, itulah gereja yang satu, kudus Katolik dan Apostolik. Benar-benar satu. Dan setelah konsili Efesus, kemudian Kaldean, dan terakhir skisma besar, mulailah gereja itu berpisah. Tetapi dengan Ortodoks Timur dalam hal ini, tetap masih memegang yang namanya 7 konsili ekumene itu. Dan kalau kita mau berbicara tentang syahadat para rasul atau iman syahadat para rasul Nikia, itu kita berbicara tentang gereja yang tadi itu. Kita tidak berbicara tentang gereja yang lain. Nah, dalam konteks inilah mengapa dogma ENS itu tetap ada. Itu ENS itu dogma, bukan doktrin, tetapi dogma. Kalau kita berbicara dogma, maka itu ya dan amin. Ekstra-ekstra yang nuam salus itu ya dan amin. Kita berbicara gereja, ya gereja pada waktu itu. Kita bukan berbicara gereja yang baru muncul setelah zaman reformasi. Bahwa mereka menganggap ataupun mengklaim, silahkan saja, kita tidak akan mempersalahkan itu. Tetapi jika kita mengikuti jalur apostolik, maka berbicara gereja adalah gereja yang dimaksud pada waktu itu. Dan itu tidak ada yang lain. Selain yang punya sifat tadi itu. Satu, kudus Katolik dan apostolik. Ortodoks Timur sendiri sampai sekarang masih tetap menggunakan diksi Katolik kok dalam syahadat mereka. Mereka tetap mengucapkan
Aku percayakan Roh Kudus, gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja Katolik yang kudus. Dan mereka tetap ucapkan. Nah, berbeda dengan saudara kita yang Protestan yang mengganti diksi Katolik dengan diksi am. Ya, bisa kita juga pahami, mungkin ada uh, kekhawatiran dan sebagainya. Itu bisa kita pahami. Tetapi kalau kita mau jujur, maka mestinya kita seperti yang Ortodoks Timur tadi. Tetap tidak merubah diksi daripada apa yang sudah disepakati dalam konsili yang diterima dan diakui. Jadi kalau umpamanya saudara kita yang Protestan menerima konsili-konsili termasuk juga dengan konsili Nikea, maka tidak ada alasan untuk menggunakan diksi am menggantikan diksi Katolik. Hanya karena khawatir jangan sampai berbicara Katolik berarti berbicara tentang Katolik Roma. Nah, kalau kita melihat semuanya itu keterkaitannya harus semua jelas. Nah, kemudian menyinggung tentang indulgensi, penjualan surat pengakuan dosa. Ini kan para sejarawan dengan mereka punya teori kan seperti itu. Fakta sebenarnya kan tidak demikian. Bahwa orang-orang dengan perbuatan saleh diberikan indulgensi, itu adalah hal yang uh, wewenang gereja demikian karena Yesus sendiri mengatakan, apa yang kamu ikat terikat, dan apa yang kamu lepas akan terlepas di surga. Itu wewenang itu diberikan kepada para rasul kok. Pertanyaannya, wewenang itu sekarang implementasinya seperti apa? Itu kan harus juga kita pertanyakan. Apa yang gereja Anda lakukan mengimplementasikan wewenang tadi itu? Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Indulgensi bukan persoalan untuk memberi surat lantas dosa orang diampuni, tidak demikian. Indulgensi secara garis besar, kalau kita mau menjelaskan secara gampang, mereka yang masih punya dosa ringan, keburu meninggal sebelum mengaku dosa, mereka mampir dulu ke purgatori tadi. Dan purgatori ini bukan buatan Katolik, purgatori ini gereja terima dari para rasul, bahkan dari Yahudi sendiri memiliki ajaran seperti itu. Tempat penantian itu ada. Dan tempat penantian itu bukan surga, bukan neraka. Dalam syarat para rasul sendiri, dalam syarat iman kita dikatakan bahwa turun ke tempat penantian. Yesus turun ke tempat penantian. Di mana tempat penantian ini? Surga, neraka? Kan tidak. Nah, ini semua sebenarnya terkait. Jadi kalau kita berbicara tentang satu poin, maka sebenarnya semuanya saling kait-mengkait. Tetapi bahwa saat sekarang ini dengan adanya Konsili Vatikan, redaksi kalimat dogma tadi itu dibuat dengan redaksi yang positif. Tetapi tetap pada dogmanya di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu intinya di situ. Nah, pertanyaan sekarang, gereja yang mana yang dimaksud ini? Nah, berarti kita kembali lagi pada para rasul, kita kembali lagi pada jemaat awal. Itu jemaatnya yang mana? Yang Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat mana yang dimaksudkan oleh Yesus pada waktu itu? Yang ada pada waktu itu adalah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik.